Bisa saya bicara? Lanjut, Pak. Siapa? Siapa yang bicara? Bisa saya Ya, bicara? oke, silakan Pak Sarul, silakan Pak. Ya, siapa? Silakan. Baik. Assalamualaikum, Mas Abu. Malam semuanya. Pak Syarul ya? Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam. Narasi yang saya baca ini kan tentang bagaimana ketidaknyamanan orang-orang Kristen terhadap pernyataan Abdul Somad. Saya ingin memahami dulu konteks yang dipahami oleh kawan-kawan Kristen ini apa, biar ekspektasinya jelas. Apa konteksnya, Pak, di dalam narasi itu? Silakan. Saya yang jelaskan atau siapa yang jelaskan? Ya, silakan Pak Bom, silakan. Ini kalau saya ya, tadi kan saya sudah sampaikan. Jadi begini Pak Sarul. Kita sebagai ustadz yang kami hargai meskipun kami minoritas ya. Namanya agama itu kan sebaiknya kan kalau kami masih kecil kan, saya juga pergaulan hidup saya kan dengan orang muslim banyak. Keluarga saya juga banyak muslim ya. Jadi setahu saya juga pernah kalau acara mau lebaran atau apa, saya juga dulu kecil saya sering masuk masjid, saya diajak-ajak keluarga. Tapi keimanan seseorang itu kan tidak dipaksakan. Seperti yang tadi Pak Abe sampaikan di rumah sakit itu ya, kalau didoakan orang Kristen ya, itu kan terserah orangnya. Kan dia datang ke situ mencari kesembuhan. Jadi intinya gini Pak, kalau kita mau menyampaikan pertanyaan dari jemaatnya Pak Somad ya, atau saya nggak ngerti lah keislaman. Jangan mengganggu otoritas, ya. Otoritas orang Kristen berkata haleluya. Berarti itu sudah menyinggung umat sebelah. Tapi saya kan tidak tersinggung. Tapi cuma kata haleluya, apakah di agama seberang ada ucapan otoritasnya ada mengatakan bahwa haleluya. Bapak harus tahu bahwa haleluya itu hanya diucapkan orang-orang Nasrani, orang Kristen. Ya kalau orang nggak percaya kita Nasrani, ya udah kita orang Kristen, pengikut Kristus. Haleluya artinya bahasa Ibrani itu, hai, mari, leluh, memuji, Yahweh, Elohim. Ya, mari memuji Tuhan. Jadi gitu loh Pak. Kan tidak ada di ajaran sebelah Pak. Kami nggak tersinggung, cuma kami pertanyakan kenapa sampai beliau yang kami juga hargai, ceramah-ceramah beliau juga banyak yang bagus, cuma yang itu aja. Contoh banyak pendeta juga yang ceramah bagus, tapi ada yang kurangnya. Nah itulah, manusia kan tidak sempurna Pak. Tolong Bapak, mungkin ada yang lain mau nambahkan, kalau saya masalah haleluya aja. Itu aja Pak. Baik, terima kasih. Pak Syarul ya. Pak Syarul sebentar, saya tanggapi dulu. Nanti Pak Syarul dengan tanggapan-tanggapan yang berjalan bisa dipahami juga Pak Syarul. Saya tanggapi dulu. Pertama yang terkait dengan kata-kata haleluya, tidak pantas orang agama lain menggunakan kata-kata haleluya. Ya, ini bahasannya terkait dengan toleransi. Ya, kalau Abre mengatakan toleransi tersebut, tidak seorang ustadz tidak pantas seperti itu. Coba apple to apple juga dengan gereja pada saat Natal rahmatan lil alamin membacakan Al-Qur'an yang mengarahkan kepada ketuhanan Yesus. Nah, itu tolong di apple to apple juga sama itu. Tapi kan di situ kan tidak ada narasi jin. Di situ tidak ada narasi jin. Kamu mau lari kemana? Obre, tunggu dulu. Framing kemana lagi? Toleransi, Obre. Kamu tadi yang mengangkat masalah toleransi. Ini topiknya mengangkat mengenai jin. Toleransi. Iya, sebentar, selesaikan saya bicara. Kamu bicara, saya diamkan, saya biarkan. Tapi kalau bicara, kamu bicara, karena itu tidak benar. Saya biarkan. Saya cut karena itu tidak benar. Saya cut. Kamu bicara, tadi sudah dijelaskan. Selesaikan tadi dulu. Sudah dijelaskan oleh Pak Bom. Kamu masih juga. Kamu masih juga tidak sopan kamu. Ya Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf. Ya, jadi sekarang gilirannya Pak Sarul ya. Anda stop dulu. Silakan Pak Sarul. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Ya, Pak. Yang pertama, saya juga sering gitu ya membicarakan masalah ini. Saya orang yang mengatakan bahwa jawaban Ustadz Abdul Somad terhadap pertanyaan umatnya kurang patut. Di mana kurang patutnya? Pada saat
justifikasi salib itu udah masuk pada ranah orang. Betul pertanyaannya salib, tapi jangan lari kepada hal yang menyakitkan. Salib itu kalau dikata patung, sebetulnya ada di dalam Islam, walaupun patungnya bukan salib. Di dalam agama Islam itu, setiap patung itu yang dijadikan sesembahan, seperti di An-Nisa ayat 117 itu, Allah menegaskan sesungguhnya mereka-mereka yang menyembah selain Allah itu, yaitu mereka hanya menyembah setan. Dan mereka itu adalah orang-orang yang terkutuk gitu ya. Jadi komparasi di Islam itu betul, tapi pada saat kalimat haleluya yang biasa diserukan oleh kawan-kawan di gereja, saya rasa kurang patut ditambahkan. Saya ingin memberikan satu jawaban yang menurut saya nyaman untuk semua. Bila ada pertanyaan semacam itu, saya akan menjawab dengan kalimat yang tidak menyinggung siapapun. Anda merinding melihat salib karena itu bukan bagian daripada iman Anda. Selesai seperti itu, nggak usah ditambah aneh-aneh gitu loh. Jadi mungkin begitu aja dulu, silakan. Iya, saya ingin menanggapi Pak Syahrul. Bijaksana sekali. Ini baru contoh. Ini baru Pak Syahrul dia fair gitu loh mengatakan. Yang mana iya, tidak. Gitu Pak Abu ya. Jadi saya sangat, I really appreciate Pak Syahrul tonight. Terima kasih Pak Syahrul. Terima kasih Pak Syahrul ya. Pak Syahrul ini, Pak Syahrul. Kenapa sedikit ya, sebentar ya. Saya klirkan sebentar. Jadi memang patung itu tidak boleh dijadikan persembahan ya Pak Syahrul ya. Jadi salib itu hanya seperti lambang saja Pak Syahrul, seperti bulan bintang itu kan tidak disembah Pak Syahrul, ya kan? Sebagai lambang itu adalah penganut Kristen Islam ya, bahwa itu adalah masjid kan begitu. Sama dengan Kristen, nah itu adalah lambang ini gereja begitu. Itu tidak disembah begitu loh ya. Gitu Pak Syahrul, terima kasih. Ya, terus Pak Abu, adapun kawan-kawan di gereja yang membacakan nuansa Islam, saya rasa itu bukanlah sesuatu persoalan lah ya. Bukan persoalan lah ya. Itu hak mereka ya, sepanjang mereka tidak mencaci, sepanjang mereka tidak menghina, ya go ahead serasa gitu. Karena Al-Quran itu untuk semua umat Pak, bukan untuk orang Islam saja. Saya boleh nanggapi? Saya setuju Pak Syahrul, sangat setuju. Pak Syahrul tumben hatinya baik malam ini. Pak Syahrul selalu baik, Pak Kece. Pak Syahrul ini kalau saya nilai, mungkin dulu sekolah pendidikan moral Pancasila nilai 10 Pak ya. Beranggapan seperti itu, silakan ya. Nah, tapi yang saya mau tanggapi, kalau haleluya itu terlarang bagi orang di luar Kristen, kenapa Kristen membacakan Al-Quran pada saat Natal rahmatan? Bukan terlarang Pak, mohon maaf sebelumnya bukan terlarang, jangan membawa narasi. Tadi Pak Syahrul sudah mengatakan dengan baik loh. Tadi Pak Syahrul sudah memberikan masukan yang sangat baik loh, input yang sangat baik. Tetapi sepertinya memang Pak Abu, Anda tidak berkompeten sekali ya dalam menangkap apa yang dibicarakan dengan kawan-kawan kami di sini ya. Kamu sepertinya tidak menangkap. Pak Syahrul tadi sudah menjelaskan. Ya, yang Anda maksud apa? Pak Syahrul tadi sudah menjelaskan apa sekarang poinnya dari apa yang dikatakan Pak Syahrul. Saya mau tanya sama kamu. Kamu menangkap tidak? Inilah Pak Syahrul. Assalamualaikum ya. Pak Syahrul. Waalaikumsalam. Pak Abu, begini Pak Abu. Pak Abu kan dari Muslim. Tentu Muslim juga punya pedoman. Tidak ada agama yang mengajarkan kejelekan ya. Jadi gini Pak, di samping Bapak kan ada Pak Syahrul. Saya pikir mungkin Pak Abu ini mungkin, entah apa Pak Abu dulu dapat pendidikan moral Pancasila nggak? Saya mau tanya dulu. Sekolah dulu. Indonesia juga. Enggak, maksudnya umur Bapak, pendidikan moral Pancasila kan sudah tidak ada. Sekarang kan PPKN, nggak tahu sekarang apa ya. Bapak dulu pernah sekolah dapat pendidikan moral Pancasila nggak? Pernah. Berarti Bapak, ini loh Pak, berarti saya nggak tahu. Tapi kalau saya nilai secara pendidikan Pak Syahrul ini mengerti. Karena pendidikan moral Pancasila ini yang saya kadang bertanya, kenapa dihilangkan?
Soalnya kalau pendidik, jadi gini Pak, kami dulu waktu kecil, orang-orang yang hidup sampai sekarang, pendidikan moral Pancasila itu masih terekat di hati kami. Jadi bukan masalah Bapak bilang agama itu yang mempernyatukan kita, kedamaian. Enggak Pak, Pak. Budaya kita Indonesia. Sehingga budaya kita ini, kan ada kata-kata Presiden Soekarno, kalau kita mau jadi Kristen, jangan seperti orang Yahudi. Kalau kita mau jadi Islam, jangan seperti orang Arab. Kalau kita mau jadi orang Hindu, jangan seperti orang India, ya kan? Jadi saya pikir, saya itu paling suka Pak Soekarno itu. Jadi begini, maksudnya begini Pak. Kita berbicara, kalau kita menyampaikan sesuatu firman, kalau memang itu firman Tuhan, kan kita nggak perlu mengucilkan sesuatu, menyinggung kepercayaan orang. Kalau beliau menyampaikan bahwa lambang, kita ini orang Kristen, salib, patung, itu hanya lambang. Contoh salib, itu adalah memperingati kita, mengingatkan kita bahwa dosa kita orang Kristen sudah dipaku di kayu salib itu. Jadi kami orang Kristen, gini Pak ya, pemahaman kami orang Kristen, kalau kami datang ke gereja, terus kami melihat salib, itu begini Pak, itu hati kami otomatis mengatakan, itu dosa kami telah paku di kayu salib itu Pak. Hanya untuk mengingatkan Pak, sejarah. Gitu Pak ya. Jadi kalau ada orang lain mengatakan bahwa ada jin di salib, kemudian ada kata bahasa haleluya. Saya pikir itu sudah nggak otoritas sekali Pak. Jadi Bapak punya pemahaman macam ada di acara-acara Natal, dari pejabat-pejabat pemerintahan, terus di situ ada bercapa. Itu kan namanya toleransi Pak. Tapi kan tidak ada keluar penghinaan. Nah, kalau Pak yang kami kasih ini kan, beliau ini kan sudah menyinggung secara otomatis, seperti Pak Sarul bilang, itu sudah menyinggung Pak. Dia tidak punya otoritas. Kalau dia membacakan firman Tuhan di dalam, kan biasanya itu dari agama sebelah juga kadang baca firman Tuhan di masjid-masjid di mana pertemuan. Tapi kan kadang-kadang kan tidak bilang haleluya, hanya baca firman. Nah, karena haleluya itu otoritas orang Kristen memuji Tuhan yang dia sembah, karena kami tahu Tuhan kami yang sembah. Nah, gitu Pak. Mungkin gitu Pak ya. Minta maaf Pak. Shalom, selamat malam. Yang lain lanjut dulu Pak. Saya meluruskan sedikit untuk Pak Abu ya. Jadi kalau ada gereja yang begitu, itu sebenarnya bukan Pak Abu ya. Itu hanya bahasa Arab. Itu kata-kata Injil itu memang orang Kristen Arab pun pakai bahasa Arab Pak Abu. Jadi bukan ada pengejekan di situ. Beda konteksnya ya. Banyak juga gereja-gereja nyanyi-nyanyian itu pakai bahasa Arab Pak Abu ya. Nah jadi bukan mengejek itu, bukan mengejek. Jadi itu justru kita menghargai bahasa ini, kekristenan ini semua bahasa dipakai begitu loh. Baik, itu, saya tambahkan dikit Pak Kasih. Ya. Saya ingin masuk pada konteks jin ya. Saya tidak paham konteks jin di dalam Kristen, saya tidak paham. Di dalam Islam itu, konteks jin itu bukan sesuatu makhluk yang hina. Dia sesungguhnya derajatnya sama di hadapan Allah, bagaimana jin dengan manusia. Sebagaimana di surat Al-Jariyah ayat 6 itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi posisinya sama. Manusia dan jin itu ada yang beriman, ada juga yang menolak atau ingkar. Jadi begitu. Jin pun masuk ke surga, manusia pun masuk ke surga. Mereka sama-sama yang bertakwa. Manusia pun ada yang ingkar, jin pun ada yang ingkar. Tempatnya dalam tempat yang merugi, yaitu di neraka. Jadi di dalam konteks ini, jin bukanlah sesuatu yang tabu, melainkan sama posisinya kami dengan mereka di hadapan Allah. Gitu aja dulu, silakan. Ya, paham sekali Pak Sarul. Paham, memang dalam Islam itu jin itu kan ada jin kafir, ada yang bertobat begitu kan. Nah, yang jadi masalah kan yang disebut itu kan jin ditambah kafirnya. Kalau cuma jin sih mungkin ya menurut ajaran Muslim tidak masalah kan. Tidak ada sesuatu yang diciptakan manusia dan jin itu diciptakan selain untuk menyembah kan gitu. Kita paham itu Pak Sarul. Terima kasih penjelasannya Pak Sarul. Iya, sebetulnya udah selesai sebetulnya. Pak Kasih sepertinya tidak menonton atau tidak ikut dalam upacara rahmatan lil alamin. Memang Al-Qur'an dibacakan, dikawinkan dengan Injil dalam berbahasa Arab. Silakan tonton lagi. Masih ada YouTube kok Pak Kasih, silakan.
Ya. Jadi begini teman, sebenarnya jin itu kan sebangsa hodam, sebangsa setan. Jadi tidak ada ayatnya setan masuk surga. Ini perlu dijelaskan ke publik. Tidak ada jin masuk surga karena jin itu punya tempat yang namanya neraka kekal. Siapa yang mengikuti ajakan jin maka kembalinya ke neraka. Karena isi neraka itu yaitu dipenuhi oleh manusia dan jin. Sebagaimana dikatakan surat 7 Al-A'raf ayat yang ke-179. Mestinya Anda berpikir mendengar ini. Karena ternyata isi neraka itu manusia dan jin. Tidak ada jin masuk surga. Karena jin itu semasa setan. Setan itu musuh manusia. Inna syaitan aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itulah musuh yang nyata. Nah, siapa yang kesurupan jin, yaitu jadi memusuhi Muhammad KC. Itu seperti itu. Pak Ya, KC, ini kalau saya dengar sampaikan sedikit dulu. tanggapannya, dia sepertinya ada sakit hati dengan orang, mungkin dengan orang Islam, ada sakit hati sebelumnya ya. Karena sehingga tanggapannya mengarahkan ke bagian-bagian yang salah. Salah pengertian jin itu adalah setan, salah sekali Pak KC. Membahas ayat. Setan itu dari golongan jin dan manusia. Pak KC pelajari lagi surat An-Nas kalau Pak KC pernah muslim. Bagaimana saya tidak sakit hati? Gara-gara menentukan keyakinan saya mengikut Yesus. 6 kali saya diuber-uber mau ditangkap. Paham nggak? Biadab itu. Mengikut Yesus apakah sudah Kristen? Harus 6 jelas kali dulu, gara-gara saya mengikut Yesus, beberapa kali saya akan ditangkap. Ya. Jadi inilah Pak yang ditangkap karena mengikut Yesus atau karena menghina? Di mana saya pernah menghina? Saya tidak pernah menghina, hanya saya menjelaskan kepada publik, bukan menghina nih ya, bahwa kitab kuning itu karangan manusia, kan bicara benar saya, apa adanya. Harusnya Anda nyadar, begitu loh. Kitab kuning itu karangan manusia, bukan firman Tuhan. Saya mengingatkan daripada kalian masuk neraka gara-gara mengikuti karangan manusia. Itu harusnya Anda tuh bersyukur. Muhammad KC berani menyampaikan itu. Bukan malah diuber-uber, dilaporkan. Pak KC mengikuti Alkitab, Pak KC. Boleh saya kasih untuk Pak KC boleh? Pak, boleh? Nah, ini untuk Pak KC tadi punya pernyataan itu begini Pak, kalau di ajaran kami itu untuk Pak KC ini Pak KC ayat penguat buat Bapak ya. Kan tadi Bapak punya sampaikan, ini harus Bapak simpan ayat ini untuk Bapak. Khususkan saya sudah berapa malam mencari ayat khusus untuk Bapak. Karena Bapak kan lahir baru ya Pak ya. Nah, ini di dalam 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7 Pak. Ini ayat dari bom-bom untuk Bapak. 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. Saya baca Pak ya. Boleh. Ya, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau, menyertai Pak KC. Gitu aja ya, Pak KC ya. Itu ayat untuk Bapak. Lanjut Pak. 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7 Pak. Itu Bapak punya ayat Pak. Ya, saya sudah berapa. Itu untuk Bapak bagus khusus sekali untuk itu Pak KC. Ayatnya bagus sekali untuk Pak KC itu. Dipenuhi dengan roh Tuhan tadi ya Pak Bomom ya, dipenuhi roh Tuhan. Jadi supaya Pak KC bisa berbuat seperti Tuhan Pak KC ya. Iya, saya sudah seperti Tuhan. Kalau ketangkep mungkin disalib sama mereka, sama jin-jin itu. Makanya pengajaran jin yang ada di Al-Quran saya sampaikan ke publik bahwa di Quran itu ada surat jin. Sementara jin itu adalah sebangsa setan. Siapa yang tidak tahu ayat Quran nanti ketipu sama jin. Begitu. Pak KC sudah dikasih ayat Pak KC agar roh Tuhan memenuhi Pak KC. Lah iya, ini kan saya dipenuhi roh Tuhan. Makanya ini kata Tuhan sampaikan ke dunia. Jangan orang terjebak dengan bacaan-bacaan huruf Arab yang tidak dipahami. Begitu maksudnya. Tuhan itu berbicara. Dunia sudah akhir zaman. Tuhan itu siapa Pak KC? Tuhan itu berbicara sekarang ke publik. Wahai saudaraku, Tuhan itu siapa Pak KC? Ini sudah akhir zaman. Jadi jangan sampai saudara merasa benar, tapi saudara tidak mengenal Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus. Allah tidak ada. Tuhan itu siapa Pak KC?
Tidak ada satu ustadz pun yang bisa menjelaskan tentang Allah sampai saat ini kepada saya. Kalau ada ustadz yang bisa menjelaskan tentang Allah kepada saya balik lagi. Gitu aja. Tuhan Pak KC Yesus atau Allah? Tuhan saya adalah Yesus yang menjelma jadi manusia, itu Yesus. Kalau Allah Yesus nggak bisa yang menjelma jadi manusia ya. Allah itu tidak bisa menjelma apa-apa, tidak punya kuasa. Jangankan Tuhan Allah, yang menjelma jadi manusia, Pak. Iya. Kalau Jadi Allah Tuhan kita punya nama itu Yesus, Pak. Kalau manusia tidak bisa menjadi Tuhan karena kuasanya terbatas. Tapi kalau Tuhan menjadi benar manusia, yang dibilang Pak itu Bambang, Pak tidak Aceh. mungkin. Stop dulu, jangan diganggu. Jadi kalau Ya. Tuhan menjadi manusia itu karena kuasanya. Berbeda dengan Allah SWT. Allah SWT itu tidak bisa punya anak kalau tidak punya istri. Karena tangan Allah kanan semua. Begitu. Bagaimana mau pegang anak? Begitu. Itu tertulis di surat Al-An'am ayat 101. Allah itu tidak punya anak karena dia tidak punya istri. Kan begitu. Pak KC, makanya Allah tidak maha kuasa. benar juga yang dibilang Pak Bombom. Tuhan yang menjelma jadi manusia. Tuhan itu adalah Yesus. Iya Pak Bombom ya. Iya, Yesus adalah Tuhan, firman yang menjadi manusia. Makanya begini, Pak, dalam ya nggak apa-apa Pak Pak Kace sampaikan itu benar, Pak. Jadi gini, Ya, Pak, ya. yang Pak Kace sampaikan itu benar. Jadi maksudnya begini, maksudnya Pak Kace itu firman Tuhan yang tadi saya sampaikan, Pak Kace bilang firman yang beliau sampaikan adalah kan kata-kata Tuhan. Firman itu adalah kata-kata dari Tuhan. Jadi firman menjadi halo. Udah beli yang murah aja. Bukan ada ini sakit telinga nih lutut habis nih. Pak Bombom. Oke. Sekarang Pak Korpuswan, silakan Pak. Pak Korpus. Ya, saya Pak Yusuf. Apa yang saya dapat sampaikan? Apa yang saya dapat bantu Pak dari percakapan barusan? Suaranya kecil Pak. Pak Korpus suaranya kecil. Ya halo. Ya. Halo. Ya. Dari tadi saya mendengar percakapan ini saya agak bingung sebenarnya. Iya, jadi suaranya kurang jelas Pak Korpus. Cek 1. Pak Korpus. Ya, halo, 1. Halo. Ya, kurang jelas Pak suaranya, Pak. Oh. Coba dicabut dulu headsetnya, Pak. Baik. Oke. Saya bicara dulu sambil nunggu cabut ya. Sekarang beginilah, kalau memang malu Pak Abu menjelaskan tentang surat jin, oke, kita ganti ceritanya. Saya akan bertanya kepada Pak Abu Amar, karena semua manusia itu akan mati, tidak ada yang abadi di dunia. Nah, pertanyaan saya, siapakah orang yang berasal dari Allah dan kembali kepada Allah? Silakan Anda jawab dan tunjukkan ayatnya. Itu aja ya. Pak Abu Amar, silakan. Saya tahu arah pertanyaan Pak Kace. Ya sudah, kalau tahu jawab. Pak Kace sudah tahu jawabannya. Iya, saya tahu. Dan itu sudah ditanya berkali-kali kalau. Enggak, begini. Berkali-kali ditanya. Iya, saya nguji Anda sebagai umat Islam paham ayat Quran apa tidak, itu ya. Ini tonjokan yang keras sama Anda. Yang Pak Kace tanya itu sudah saya dengar pada YouTube sebelumnya ya Pak Kace. Ya sudah, tinggal jawab aja biar banyak yang baru mendengar bisa mendengar dari Anda gitu yuk. Kita mengedukasi loh. Kita ini mengedukasi, makanya saya tidak mau rebutan dalam berbicara, antrian. Silakan, jawab. Oke, secara Islam, seluruh manusia berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Sehingga ketika dia mati, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Begitu Pak Kace. Pertanyaan saya kan bukan itu, siapa namanya? Orang yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Namanya. Yang saya tekankan kepada Anda tuh namanya siapa gitu loh. Pak Kace juga berasal dari Allah kembali kepada Allah. Pokoknya gini, siapa namanya di Al-Quran kalau Anda benar-benar orang paham Quran. Semua manusia berasal dari Allah. Oke, innalillahi tadi ya, semua dari Allah kan? Ada yang bukan dari Allah, ya. Kalau semua dari Allah pasti mendengarkan firman Allah.
pasti Ya, siapa mendengarkan yang bukan firman dari Allah. Allah? Tidak mendengarkan hadis, tidak mendengarkan fikih, tidak mendengarkan ijma dan qiyas, pasti mendengarkan firman Allah. Oke, saya tanggapi perlu Pak saya Kaci jelaskan karena kepada Muslim Anda. ya. Saya tanggapi Pak Kaci karena Muslim. Kalau menolak hadis, Pak Kaci menolak Al-Quran. Begini. Anda Pak Kaci jangan menolak mengalihkan Al-Quran lagi. atau tidak? Jangan mengalihkan lagi ke pertanyaan saya. Siapa namanya orang yang berasal dari Allah dan kembali kepada Allah? Anda silahkan, kalau Anda tidak bisa atau lupa mungkin bagaimana, coba bacakan surat Al-Imran ayat 45, silahkan. Ini yang relevan buat jawaban pertanyaan mengakui saya. Al-Quran atau tidak? Saya mengakui Al-Quran itu kitabnya umat Islam, pedomannya umat Islam. Maka saya tanya dari pedoman Anda. Silakan jawab atau baca oleh Anda surat 3 Al-Imran ayat 45 itu untuk jawabannya. Silakan. Al-Quran dari siapa Pak Kaci? Nggak usah, itu nggak penting. Anda jawab Pak itu aja, Kaci jangan berbelit-belit. Jangan berbelit-belit. Dari siapa nggak penting. Yang penting Anda bacakan. Kalau memang Anda berpedoman ke Al-Quran, Anda harus bisa membacakan ayat itu. Surat Bagaimana 3 saya mau Al-Imran menjawab ayat 45. berdasarkan Al-Quran kalau Pak Kaci tidak percaya pada Al-Quran? Ini didengar publik loh. Ini didengar publik, penonton yang teredukasi. Kan tadi sudah dijelaskan Pak Korkus. Percaya Al-Quran atau tidak? Kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Korkus. Saya sudah menjawab. Anggap saja. Saya percaya. Saya percaya. Anggap saja Pak Kaci ini, anggap saja Pak Kaci ini seperti bayi sekarang. Nah, silakan Pak Aku menjelaskan. Oke, Pak Kaci percaya Al-Quran ya. Dalam salah satu Al-Quran, salah satu ayat dikatakan bahwa janganlah engkau mengira apa yang disampaikan oleh Muhammad itu dari nafsunya. Sesungguhnya itu adalah wahyu yang kami wahyukan kepadanya. Jadi hadis pun itu dari wahyu Allah. Begitu Pak Kaci. Bu, jangan ngelantur Pak Bu. Pertanyaan saya, siapa orangnya, namanya? Orang yang berasal dari Allah kembali kepada Allah menurut Quran. Itu jawabannya. Saya tunjukkan tadi, saya kasih bocoran, ayatnya sudah jelas. Al-Imran, surat 3 Al-Imran, ayat 45. Silakan baca. Anda tugas membaca saja, silakan. Oke, saya ikuti Pak Kaci sekarang dah. Ali Imran ayat 45. Katanya Ali orang ini Imran. nggak paham itu orang yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Lalu saya mau tahu pemahaman Pak Kaci atas ayat ini. Ya, saya bacakan artinya saja. Saya mau tahu pemahaman Pak Kaci atas ayat ini. Dan ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat darinya." Nya ini merujuk kepada Allah. Ya iya, dari Allah kan. Lanjut. Ya, bikalimatim ya, bikalimat ya Pak Kaci ya, dengan kalimat minhu. Ismuhu Masihu Isa. Nah, itu namanya. Al-Masih Isa putra Maryam. Yang seseorang yang terkemuka di dunia dan akhirat, termasuk orang yang didekatkan, ya, termasuk kata-katanya, termasuk. Silakan Pak Kaci, yang Pak Kaci pahami di sini apa? Oke, saya jelasin di sini ya. Ini ayat menjelaskan dengan terang bahwa manusia yang bernama Isa Al-Masih berasal dari Allah. Dia terkemuka dunia dan di akhirat, bukan Muhammad terkemuka dunia akhirat itu. Dan orang yang dekat dengan Allah harus disearching begitu terus deh. Ya, dan dia adalah orang yang dekat dengan Allah, bukan Muhammad yang dekat dengan Allah. Itu kata Quran loh. Jelas ya? Ya, jelas. Kemudian ayat 55 silakan baca. Sebelum ayat 55 saya ini dulu. Udah, dulu ayat ini supaya ayat ini dulu Pak Kaci. Isa putra Maryam ya. Ya, dia nyebut Isa putra Maryam ya ayatnya ya. Iya. Oke. Orang yang berasal dari Allah itu Isa putra Maryam sama dengan Yesus. Saya kalau itu karena Pak Kaci mempercayai Yesus. Jangan dialihkan dulu karena ilmu Anda belum nyampe. Maaf ya, ilmu Anda belum Isa nyampe. putra Maryam sama dengan Yesus. Enggak, jangan dialihkan dulu ke kesamaan sama Yesus ya. ya. Pak Kaci kan pokoknya begini. Al-Quran mengatakan Isa putra Maryam. Jangan dialihkan dulu. Anda kalau mau bertanya silakan tentang ayat Al-Imran 45 itu tadi. Ya. Ini Isa putra Maryam. Iya. Pak Kaci percaya jelaskan, Yesus. Jelaskan, itu Isa putra Maryam atau bukan? Jelaskan. Yesus itu bukan putra Maryam. Yesus itu anak Maria.
Ya. Bukan Isa. Isa Al-Masih Bukan bukan Nabi Isa yang Maryam. disebut di Al-Maidah Ali Imran ini. Isa Al-Masih itu kan sudah jelas orangnya berasal dari Allah. Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan akhirat. Bukan Yesus Muhammad. atau bukan itu? Bukan Muhammad ya, yang dijelaskan oleh Yesus atau bukan Isa putra Maryam itu Yesus. Anda gantian dengerin loh. Kalau mau menjelaskan, Anda jelaskan silahkan. Anda jangan memotong-motong. Kasihan penonton. Ya, silakan Pak Kaceh, silakan. Kita mengedukasi orang. Ya, Anda punya etika nggak? Anda ngaji akhlak nggak waktu di pesantren? Ya, dengerin kalau orang ngomong. Anda itu kayak anak kecil, motong-motong, mengelak. Saya paham. Maksudnya Anda berbicara ini supaya tidak kedengaran orang lain. Ali Imran ayat 45 menjelaskan orang yang berasal dari Allah, terkemuka dunia akhirat, dan orang yang dekat dengan Allah. Jelas di situ namanya Isa Al-Masih menurut Quran. Silakan Anda renungkan. Ya. Kemudian ayat 55-nya. Jangan ke 55 dulu Pak Aceh. Selesaikan dulu. Itu sudah selesai. Saya sudah menjelaskan belum, bahwa Isa putra Maryam itu Yesus atau bukan? Begini, Anda harus tentang ayat ini jangan lari-lari dulu. Saya tahu maksud Anda supaya mengalihkan perkataan seperti tadi ditanya surat jin, Anda tidak bisa menjelaskan, hanya mengalihkan kepada sosial, ke yang lain. Saya paham. Belat-belit Anda kayak ularnya saya paham. Anda ini keturunan ular berudak. Tinggal dijawab aja Pak Kaceh. Kalau paham tinggal jawab. Isa putra Maryam itu Yesus atau bukan? Isa Al-Masih itu orang yang berasal dari Allah, terkemuka dunia akhirat. Ini jawaban saya. Yesus atau bukan? Isa Al-Masih bukan Yesus. Karena Isa Al-Masih itu orang Arab. Oke, bagus. Mas Abu, sebentar ya. Ya. Baik, terima kasih. Di dua ayat yang disampaikan Pak KCTW benar sekali. Ada 3 konklusi di situ. Di 45-nya itu Allah menegaskan bahwa hadirnya Isa itu dari kalimatullah dan orang yang didekatkan di sisi Allah. Konklusi berikut di 55 adalah Allah kembali menegaskan Isa Al-Masih itu datangnya dari Allah. Dan Allah mengangkat kembali kehadiratnya. Kan gitu Pak Kaceh ya. Benar. Nah, sekarang kita sebagai Muslim ingin paham value apa yang Anda justifikasi tentang Isa di sini. Apa value-nya? Oke, gini Pak Sarul. Karena Pak Kaceh tidak meyakini Isa itu adalah Yesus, Isa putra Maryam bukanlah Yesus, jadi jangan cari tentang Yesus di dalam Al-Quran. Kalau menurut Islam, Yesus adalah Nabi Isa. Dalam Al-Quran, dalam Islam, Pak Sarul, sebentar ya. Pak Sarul, sebentar dulu. Saya jelasin dulu. Dalam Islam, Yesus adalah Isa putra Maryam. Dia hanyalah seorang nabi yang kelahirannya atas kalimat Allah, kun fayakun, seperti Nabi Adam diciptakan dari tanah tanpa ibu dan bapak, seperti unta Nabi Shalih yang tanpa ibu dan bapak. Jadi itu adalah kalimat Allah. Isa putra Maryam tanpa bapak bisa tercipta di dunia. Yesus bagi umat Islam adalah Isa putra Maryam. Pak Abu, itu keyakinan Islam ya, keyakinan Islam. Ya Pak Abu tadi kejar Pak Kaceh, Yesus bukan Isa ya, benar ya? Itu pendapat Pak Kaceh ya Pak Bom ya, bukan pendapat saya. Bapak kan bilang Isa bukan Yesus kan? Bukan saya Pak Bom, Pak Kaceh. Saya tanya Pak Kaceh. Kalau menurut Bapak, Isa itu Yesus menurut Bapak, bukan? Menurut saya Yesus bukan adalah Isa. Kalau Bapak, menurut Bapak Isa adalah siapa? Isa adalah Isa. Ya, Yesus sama Isa adalah orang yang sama, yang kelahiran. Menurut Bapak? Menurut Bapak? Ya. Begini Pak, saya kembali lagi Pak kepada Bapak. Saya nggak bicara Pak Kaceh. Kalau Bapak, menurut Bapak, Isa adalah Yesus. Kalau menurut saya, tidak Pak, bukan menurut saya. Ya, saya melihat dari
Gini Pak, kalau menurut kita Bapak kan Al-Quran kan dari Tuhan, Bapak lebih percaya Tuhan kan menyampaikan. Isa itu lahir di pohon kurma, ya kan? Isa adalah nabi dari Bani Israel, benar Pak ya? Ya, benar. Gini Pak, saya tanya lagi sekali lagi. Bapak udah pernah ke Israel kan belum? Maaf Pak Bom, suara hilang. Ya, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Bisa Pak? Bagus, jelas. Pak Bom, bagus. Lanjut. Saya tanya sama Bapak dulu, sebelum Bapak berargumen sama orang, mungkin Pak Aceh belum ke Israel, tapi Bapak sekarang malam ini berhadapan dengan saya. Bapak udah pernah ke Israel? Belum. Nah, kalau Bapak belum ke Israel, Bapak jangan banyak ngoceh-ngoceh. Bapak tadi mengatakan Isa adalah nabi dari Bani Israel, ya, nabi. Ya, bagi saya, kalau Anda katakan Isa adalah Yesus, saya setuju dengan Bapak. Oke, Isa adalah Yesus ya. Cuma yang saya tidak setujunya, kelahirannya dan tempatnya. Karena Bapak belum ke Israel. Bapak, kurma itu tidak ada di Bethlehem, di mana Yesus lahir. Kalau Isa adalah orang Arab, saya angkat tangan Pak. Kalau Bapak ke Israel, Yesus yang dikatakan lahir di Bethlehem, itu tingginya itu ketinggian tanah Bethlehem itu 400 meter lebih. Tidak ada pohon kurma di situ, Pak. Sekarang saya tanyakan, saksi sejarah yang berbohong siapa? Bapak paham ya? Oke, itu aja Pak. Makasih. Kalau Pak Bom ngomong Isa bukan Yesus, saya nggak masalah. Silakan, itu keimanan Pak Bom. Keimanan saya, Yesus dan Isa adalah orang yang sama. Itu keimanan saya Pak Bom. Ini Pak, ya bukan masalah iman Pak. Kita kan iman itu jangan buta-buta Pak. Kalau saya beriman kepada Yesus, kalau saya buta-buta juga, saya tetap murtad Pak. Pak paham ya? Saya itu, Bapak mengerti nggak bahasa saya? Karena saya kepingin tahu kitab Bapak benar nggak Isa lahir di bawah pohon kurma. Setelah dicek, nggak ada tuh kurma di Bethlehem, Pak. Berarti yang benar yang mana? Berarti 2000 tahun lalu yang duluan ya, Pak ya? Berarti kitab yang benar adalah kitab yang lebih dulu. Gitu loh, Pak. Yang aneh. Paham ya, Pak ya? Maksud saya. Itulah, Pak. Lanjut, Pak Aceh. Lanjut, Pak Aceh. Ya, jadi begini. Sebetulnya kalau mau disamakan, ibarat begini. Di Indonesia itu ada pisang. Tapi di Arab ada pisang, tapi bukan pisang namanya. Yaitu mos. Di Indonesia ada air. Tapi di Arab juga ada yang serupa bentuknya. Tapi bukan air, tapi moya. Begitu loh. Kalau memang mau ngarah ke situ. Kalau memang Anda menyetujui bahwa Isa itu adalah orang Israel. Ya, jadi, Pak Aceh, masuk konteks Pak Aceh dulu. Ya. Konteks Pak Aceh tadi, keistimewaan Isa tadi, value-nya apa di mata Pak Aceh? Biar dapat konklusinya Pak, apa itu? Oke. Jadi menurut saya begini, Isa Al-Masih itu jelas disebutkan oleh Quran. Dia adalah orang berasal dari Allah. Itu narasi, bukan konklusi. Itu narasi. Konklusinya apa? Value-nya apa? Dari keistimewaan Isa itu pada 2 ayat itu, value apa yang Bapak sandarkan kepada Isa gitu loh. Paham nggak ya? Pak Bom, silakan dijelaskan Pak Bom. Karena kalau menurut saya dia sudah ada emosi jadi nggak bisa masuk saya. Silakan Pak Bom. Enggak. Apa ini value-nya Pak Aceh? Kan justifikasinya jelas, kita sepaham. Isa itu terkemuka, didekatkan, diangkat di hadapan Allah. Nah, value-nya apa? Jadi apa yang menjadi value Bapak gitu di situ gitu loh. Untuk Muhammad di Al-Quran tidak ada terkemuka dunia akhirat. Jangan kemana-mana. Tidak ada Muhammad akan menyelamatkan. Pak ditanya tentang Isa. Enggak, saya tidak memutar-mutar karena Anda ini hanya bisa memutar-ngatik kata. Ya, memutar balik kata. Saya paham. Makanya saya jawab, untuk ke Muhammad, ayat itu di Al-Quran tidak ada yang menyatakan bahwa Muhammad akan menyelamatkan umatnya. Ini yang penting saya sampaikan ke publik. Begitu. Begini Pak Sarul, maksud saya bukan bisa dinetralisir nggak ini Pak Aceh? Silakan. Iya, maksudnya gini Pak. Ini kan kita diskusi, sharing, nggak memaksakan seseorang punya iman ya. Gini, maksudnya begini Pak. Kita ini kan
diberikan akal, harifat, pengetahuan kita diberikan oleh Tuhan ya Pak ya. Maksudnya Pak KC ini dia berpatokan pada namanya letter let Pak. Letter let itu kan dalam Alkitab aja namanya konolet, pengetahuan atau letter let secara tertulis. Kita di sekolah kan diajarkan kan mengenai memahami sinonim ya, istilahnya dalam berbahasa kita mengerti apa yang diucapkan tertulis. Contoh, kalau terdepan, terkemuka, secara otomatis Pak, itu kan dikembangkan berarti dia yang ke depan, Pak. Contoh, siapa menang juara tadi balap motor GP yang terdepan, terkemuka? Valentino Rossi, dia paling depan, nomor 2-nya. Itu maksudnya bahasa Indonesia itu. Ya, itu secara letter let, Pak. Secara tertulis. Tapi kalau Bapak, Pak Sarul bilang, mungkin itu bukan. Itu kan secara penafsirannya Bapak. Enggak, saya tidak pernah menyanggah. Tadi dulu Pak Bombom. Bapak tidak memberikan konklusi, itu narasi Pak. Kan kesepakatan kita narasinya jelas. Isa terkemuka, Isa diangkat kembali ke hadirat Allah. Isa itu didekatkan dengan Allah. Kan itu justifikasi narasinya kan? Ya, maksudnya begini Pak. Sandaran apa atau value apa yang didapat dari sosok yang diistimewakan itu loh Pak. Maksudnya gini. Ya, apa sandarannya gitu? Nah, coba. Maksudnya gini Pak, kan Pak KC ini kan dia kan 36 tahun di seberang. Nah, beliau kan otomatis yang pertama dia mencari ada janji Pak. Janji keselamatan. Kita manusia semua ini kan mencari janji Pak. Sorry Pak, saya hanya meminta konklusi saja sandaran value-nya apa gitu loh. Itu aja Pak. Benar Pak. Ini yang saya mau sampaikan supaya si teman kita Abu Kah supaya bisa jelas. Saya tahu Pak Sarul punya tingkat pemikiran cerdas Pak. Cuma kan teman lain kan tidak seperti Pak Sarul. Minta maaf Pak. Kami kan di sini bicara kami biar ini. Biar ini biar maksudnya gini Pak. Maksudnya Pak KC itu begini Pak. Pak KC itu begini. Pemahaman Pak KC dulu itu kan dia kan murtadin Pak. Pak KC itu kan dulu kan menganggap bahwa Isa itu adalah Yesus, ya kan? Pemikirannya Pak KC itu kan bahwa Isa itu kan orang terkemuka. Kemudian dia mencari utak-atik kitab yang lama. Kan ditanyakan di situ ada namanya ayatnya, Tuhan tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya mungkin di kitab Al-Quran mungkin dia bertanya tidak ada. Tapi dia cari baca di kitab lain, di situ ada tertulis. Yang dia anggap bahwa Isa adalah Yesus, dia Al-Quran bahwa terkemuka, terkedepan, datang dari Allah, kembali kepada Allah, sedangkan pemahamannya Pak KC setelah baca firman Tuhan di ayat Alkitab kan firman Tuhan, dia kan mengakui bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan, cuma dia tidak setuju mungkin yang fikih atau hadis ya Pak ya. Ya mungkin dia ketemunya di Alkitab, ada Yesus berkata akulah jalan hidup dan kebenaran. Kemudian Yesus berkata dalam salah satunya ayat di dalam Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan kehidupan kekal ya, tidak akan binasa. Kemudian di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Nah mungkin Pak KC baca itu sehingga dia berpedoman bahwa Isa adalah Tuhan sendiri dan dari Allah kembali firman Tuhan, firman Tuhan yang menjadi manusia sama seperti Alkitab. Makanya baik sudah saya dapat. Baik, itu Pak ya. Baik. Pak ya. Baik, artinya Pak KC mengambil narasi dalam Al-Qur'an lalu dia mengambil konklusi dalam Alkitab. Sah-sah saja itu otoritas beliau. Biar pemirsa yang menilai itu. Silakan. Pak Bombom, Pak KC tidak mengakui Yesus sebagai Isa, Pak Bombom. Tadi sudah saya tanya langsung ke Pak KC. Lalu apakah pada waktu Pak KC apakah pada waktu Pak Abu? Oke, mohon maaf, yang lain saya lihat ya. Ya Pak Sarul, makasih banyak ya, Tuhan memberkati ya. Terima kasih Pak Sarul ya.